Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Basi pada hari ini Rabu 22 Januari 2025. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendasari kegiatan kita dengan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang sungguh mengasihi dan memberkati akan kehidupan kami, Bapa yang layak menerima pujian, hormat, dan sembah yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, sebelum kami melakukan semua kegiatan kami pada hari ini, baik dari pagi hingga sore nanti, kami ingin mendasari semua kegiatan kami melalui pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami menerima akan kebenaran firman Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau mengurapi, biarlah Roh Kudus Tuhan akan menjaga, melindungi, sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan kami serahkan bagi jemaat-Mu yang akan menerima akan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati, mendampingi sehingga apa yang boleh mereka terima pada hari ini, mereka boleh mengerti dan dapat mereka laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yesaya 6 ayat yang kelima, kemudian dilanjutkan 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis." Kemudian 1 Timotius 1 ayat 13, Paulus menulis, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya 6 ayat 5, jadi ayat ini menggambarkan pengalaman Yesaya ketika ia berhadapan langsung dengan kesucian Allah. Kesucian Allah yang begitu agung membuatnya menyadari betapa berdosanya ia dan bangsanya. Perjumpaan dengan Allah ini justru membuatnya merasa tidak layak dan hina. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 13, Paulus menulis surat ini juga pernah mengalami masa lalu yang sangat kelam, bahwa dahulu dirinya adalah seorang yang hancur dalam hidup dalam kegelapan. Ia mengakui dirinya sebagai seorang yang penuh dosa sebelum ia bertemu dengan Yesus Kristus. Namun perjumpaan dengan Kristus telah mengubah hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, perjumpaan yang memulihkan. Kedua ayat ini memiliki kesamaan yang mendasar. Keduanya menggambarkan sebuah
perjumpaan yang mengubah hidup. Baik Yesaya maupun Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan mengalami kesadaran akan dosa dan ketidaklayakan mereka. Namun di saat yang sama, mereka juga mengalami kasih karunia dan pengampunan Allah. Kasih karunia Tuhan menjadi dasar kehidupan Paulus. Pengalaman perjumpaan dengan Allah secara pribadi tidak hanya menyadarkan Paulus akan keberdosaan yang telah ia lakukan, tetapi juga memampukannya untuk melihat kasih Tuhan yang memulihkan, yang melayakkannya untuk menerima panggilan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan pengampunan, hal itu bukan karena hidup manusia sudah cukup baik untuk menerima, melainkan murni karena kasih karunia. Kasih karunia inilah yang akhirnya memampukan manusia untuk menyadari keberadaan diri sebagai sosok berdosa di hadapan Tuhan. Inilah yang dirasakan Nabi Yesaya, yang ketika mendapat kasih karunia Allah segera menyadari betapa jauh dirinya dan bangsanya dari standar Allah yang kudus. Namun ketika Allah berkenan untuk menyediakan pemulihan bagi bangsanya, bukan karena kehebatan bangsa itu, melainkan karena kemurahan hati Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kedua ayat ini? Yang pertama, kesadaran akan dosa adalah langkah pertama menuju pemulihan. Baik Yesaya maupun Paulus menyadari betapa berdosanya mereka. Kesadaran ini penting karena tanpa mengakui dosa kita tidak akan mencari pengampunan. Kemudian perjumpaan dengan Allah membawa pemulihan. Baik Yesaya maupun Paulus mengalami pemulihan melalui perjumpaannya dengan Allah. Allah yang kudus dan maha kasih sanggup memulihkan siapapun yang datang kepadanya. Kemudian pemulihan adalah proses yang terus-menerus. Pemulihan bukan hanya sebuah peristiwa dalam hidup manusia, tetapi merupakan sebuah proses yang terus-menerus. Kita perlu terus berjumpa dengan Allah dalam doa dan firman-Nya agar kita dapat terus bertumbuh dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengalami pemulihan seperti Yesaya dan Paulus? Yang pertama, datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Jadi kita mengakui semua dosa-dosa kita dan mintalah pengampunannya. Kemudian baca dan renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita dan sumber kekuatan kita. Kemudian bersekutu dengan orang-orang percaya, bersekutu dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama, akan membantu kita bertumbuh dalam iman. Kemudian yang terakhir, layani sesama. Melayani sesama adalah satu cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala pengharapan kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan hati yang terbuka. Berikanlah kami kekuatan dan pengharapan
Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat selalu merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau juga menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, lagi sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami. Seluruh jemaat Galang Ningyang Abian Base akan memulai rutinitasnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memberkati, menjauhkan dari kuasa-kuasa yang membahayakan akan hidup kami. Sehingga kegiatan yang boleh kami laksanakan, boleh kami lewati ada dalam keadaan selamat dan penuh sukacita. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini akan menguatkan kami di dalam kami melanjutkan usaha pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.